Atas kejadian itu, tentu Nori sangat terkejut. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Dan tiba-tiba sahabat Nori yang bernama Poppy pun datang dan mengajaknya untuk segera pergi. Nori pun menolak hal itu, mengingat rasa penasaran yang masih menyelimutinya. Hingga terjadi sedikit cekcok dan tiba-tiba gila, ini kalau HD++ mantep banget pasti sih. Pria itu sepertinya mempunyai kekuatan Supra 125, dapat mengendalikan air, api, angin, udara seperti Avatar The Legend of Aang. Melihat hal itu, Poppy pun semakin ketakutan. Namun sebaliknya dengan Nori, ia malah semakin penasaran dan mengajak Poppy untuk menyelamatkannya daripada menjadi santapan serigala di sana. Elf, maybe? Wrong ears. Of course I'm pulling. Well, pull harder. That's a tomorrow problem. If this isn't some event that happens the next 3 seasons, will be our fault. Go, quick, go faster before it crashes. Tak lupa dengan Arondir dan Mbak Siti, mereka pun mulai menyusuri tempat itu. Kecurigaan semakin terasa karena dengan hancurnya tempat ini mereka tak melihat satu mayat pun di sana. Hingga mereka melihat sebuah gua besar dan menyadari bahwa ini bukan gempa bumi, melainkan sesuatu yang harus disilikiding. Maka dari itu Arondir meminta Mbak Siti untuk mencari bantuan. Sementara itu ia mulai menelusuri gua tersebut. Dan kini Elrond diutus Raja Gil-galad pergi ke Erogion, tempat pembuatan senjata para elf, untuk menemui Lord Celebrimbor. Di sana Celebrimbor pun memperlihatkan sebuah palu Thor yang baru selesai dibuatnya, dan kedatangan Elrond ke tempat ini ternyata untuk membantu Celebrimbor karena pria itu tengah berencana membuat sebuah bangunan yang dapat menampung tungku peleburan. Mengetahui hal itu, Elrond pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada salah satu sahabat lamanya. Benar saja, Celebrimbor pun menyetujui hal itu, dan Elrond segera mengajaknya pergi ke Khazad-dûm atau rumah para kurcaci, menemui sahabatnya yang bernama Durin. Setibanya di sana, Elrond mulai memperkenalkan diri, namun ternyata tidak semudah itu Ferguson, hingga Elrond mengajukan ritus Sigin Tarak atau duel adu mekanik dengan kurcaci. Benar saja, seketika pintu itu terbuka dan Elrond segera menyuruh Celebrimbor pergi meninggalkannya. Elrond pun mulai dipersilakan untuk memasuki gua, dan Durin yang marah atas kedatangannya pun turun langsung menghadapinya. Dimana jika Elrond kalah dalam duel sengit ini, maka ia tak akan bisa menginjakkan kaki ke tempat ini lagi. Dan ternyata bersamaan dengan itu, Nori pun kembali mendatangi si pria misterius. Ia begitu terkejut saat melihat pria itu bangkit dengan kekuatan yang begitu besar. Hello? Don't you? It's food. Meskipun begitu, Nori tetap tenang dan terus mendekatinya hingga mereka mulai berkomunikasi, membangun chemistry yang baik. Namun kedekatan mereka harus terjeda dengan kedatangan Poppy yang memberitahu bahwa ayah Nori sedang tidak baik-baik saja. Dari sini kita sadar, meski tidak glowing, tapi Dek Nori berbakti kepada orang tua ya guys ya. Beralih ke Galadriel yang terus berenang mencari daratan, hingga tanpa sengaja ia bersimpangan dengan sekelompok manusia madesu, masa depan suram yang terombang-ambing di tengah lautan. Galadriel pun berniat menumpang dengan mereka, namun dengan kecilnya sampan dan sedikitnya bahan makanan yang tersisa membuatnya tidak diterima dengan baik, hingga tiba-tiba muncullah sosok makhluk menyeramkan dan
What are you called? Galadriel. Siapa sangka kejadian itu menyisakan Galadriel dan seorang pria bernama Halbard. Meski sedikit canggung, namun nampaknya mereka mulai terlihat dekat. Dan setelah perbincangan yang cukup lama, ternyata pria ini adalah korban keganasan para orc, musuh yang dicari Galadriel selama ini. Tentu hal itu membuat Galadriel mulai menceritakan masalahnya dan dengan tegas meminta Halbard untuk menunjukkan di mana lokasi terakhir para orc berada. But the enemy is or not. The Southlands. Di sisi lain, adu kekuatan pun terus berlanjut. Tentu Elrond, si warga TikTok, sangat kewalahan mengimbanginya, hingga pada akhirnya Elrond pun mengakui kekalahan. Sesuai perjanjian awal, atas kekalahan itu, Durin segera menyuruh Elrond untuk segera pergi dari tempat ini, dan Durin sendirilah yang akan mengantarnya keluar. Dalam perjalanan itu, mereka begitu tegang, yang ternyata Durin sangat marah karena Elrond tak memberinya angpau saat pernikahannya berlangsung. Sampai kini telah dikaruniai 2 anak. Elrond pun menjelaskan bahwa saat hari pernikahan Durin dan kelahiran putra-putranya, ia belum gajian. Dengan itu, Elrond mulai memperbaiki suasana secara perlahan dengan beralasan ingin meminta maaf langsung kepada istri Durin agar dapat tinggal lebih lama. One apology to Disa and you're off. No. Oh, Beard. no. You're staying for dinner. He's leaving. He's staying. Kembali ke Mbak Siti. Dengan hancurnya desa Konoha dan hilangnya penduduk di sana, Mbak Siti memperingatkan para warga untuk mulai berkemas dan mencari tempat yang lebih aman. Namun sayangnya para penduduk tak ada yang mempercayai hal itu dan mengabaikannya begitu saja. Bersamaan dengan itu, Arondir juga terus menyusuri lorong berharap menemukan sesuatu. Dan tiba-tiba hingga di saat Mbak Siti kembali ke rumah untuk menemui putranya, ia begitu terkejut melihat rumahnya yang telah hancur berantakan dan Theo yang bersembunyi ketakutan. Mbak Siti pun mendekatinya, namun Theo menyuruhnya untuk segera pergi bersembunyi, hingga Mbak Siti begitu terkejut saat makhluk mengerikan itu menampakkan diri dan menyadari kehadirannya. Seketika makhluk itu melakukan penyerangan, berusaha membunuh mereka berdua, dan tentu saja hal itu membuat adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi. Memang makhluk itu begitu kuat, namun dengan perjuangan yang begitu keras akhirnya Mbak Siti berhasil memenggal kelapanya dan memperlihatkannya kepada para warga sebagai bukti bahwa keadaan mereka kini benar-benar terancam. Dan kini Galadriel dan Halbard pun harus berjuang melewati badai, bahkan Galadriel hampir tewas. Untung saja Halbrand adalah pria yang baik dan bersedia membantunya, hingga hal itu membuat hubungan mereka semakin seleketap. Bersamaan dengan itu, para penduduk Southland pun mulai mengemasi barangnya dan bersiap pergi ke Menara Elf untuk mencari perlindungan. Dalam momen itu, terlihat Theo yang masih membawa pedang penemuannya, dan tiba-tiba sebuah hal aneh terjadi sebelum Theo pergi. Dan setelah terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya sebuah kapal besar mendekati Galadriel dan Halbrand.